Sela Saukia dan Reza Gladys didampingi kuasa hukumnya Julianus Sembiring datang di rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 9 DPR. Adapun permintaan yang diungkap Julianus bagi kliennya itu salah satunya agar Komisi 9 bisa menyampaikan rekomendasi pada Kementerian Kesehatan terkait pencabutan surat tanda registrasi atau STR Dr. Samira alias Doktip. STR sendiri merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Menurut perwakilan pihak Sela Saukia dan Reza Gladys itu disebutkan jika Doktip sudah melanggar sumpah dokter, kode etik dan fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Saat hendak melanjutkan permintaan rekomendasi tersebut, Julianus dihentikan Feli Runtuwene, anggota Komisi 9. Anggota DPR itu merespon sejak awal DPR meminta kronologi, bukannya permintaan dari pihak para owner skincare yang hadir di RDPU. Feli mengaku pihaknya merasa keberatan dan tidak bisa sekaligus memberi rekomendasi seperti yang diminta sebelum mendengar kronologi secara jelas. Julianus pun lantas melanjutkan dan menyebut jika persoalan review dokter detektif merugikan kliennya karena narasi overclaim. Selain Feli, anggota Komisi 9 lainnya yakni Irma Suryani yang hadir saat itu pun turut merespon permintaan terkait pencabutan STR yang diungkap kuasa hukum Sela Saukia dan Reza Gladys. Irma pun menyebut jika mendapat informasi sejumlah brand skincare overclaim berdasarkan uji lab termasuk SS Skin milik Sela Saukia. Irma pun berpendapat jika masalah ini seharusnya disampaikan ke penegak hukum bukan ke badan legislatif. Selain itu, masalah kode etik, Irma menyarankan agar pihak Sela Saukia dan Reza Gladys protes kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Komisi 9 kabarnya akan memanggil kembali pihak BPOM terkait permasalahan skincare overclaim yang sudah memiliki izin edar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bisa-bisanya jadi korban. Kamu udah menipu banyak orang dengan cara menjual produk yang overclaim yang katanya niacetametnya itu 5%, ternyata 0,0000 kebanyakan nolnya. Kamu tuh ngerti nggak, di review, dibantu kalau memang produkmu tuh berkualitas dan sesuai uji labnya bakal laris. Tapi kalau memang jelek ya, yang di review nggak sesuai, ya drop. Perbaruin langkah selanjutnya, kamu klarifikasi, berkoar-koar, dulunya bebesti sama Nyai Nikita Mirzani karena kamu penistaan agama kan. Alhasil kamu nggak diterima lagi di review, produkmu tetap aja overclaim. Kok bisa gitu? Nah, kamu jadi korban, sedangkan banyak uang yang kamu rasain biar berpoya-poya ke luar negeri ya, buat ngendorse penistaan agama. Itu hasil dari siapa? Rakyat yang kamu tipu kan? Kok bisa gitu dengan yakin dijadikan korban sama Doktip? Padahal kan kamu ya banyak. Ngeri memang orang ini. Waktu si ular diundang ke Komisi DPR, dia mengatakan seperti ini, saya salah satu korban dari Doktip. Korban dari Doktip? Ular. Ular. Memang betul kata Nick Mir itu ya, kau itu orang yang suka amnesia dan berubah-ubah, ya kan? Kau udah ular, bunglon semualah sama kau. Korban apa kau? Kalau kau mengatakan kau salah satu dari korbannya Doktip, kau pernah nggak merasa bahwa di luar sana banyak korban kau? Reseller-reseller yang kau abaikan, konsumen-konsumen yang jadi korban skincare overclaim kau, dari harga 1.200.000 jadi harga 300.000, masuk di akal nggak itu? Jadi kamu jangan play victim ular. Memang benar-benar ular kau ya. Lagi lucu ya, kenapa sih bisa orang ini diundang tanpa mengundang juga korban-korban dari skincare-nya mereka, tanpa mengundang Doktip ataupun Nick Mir? Ini sama aja kayak keberpihakan gitu loh. Ya walaupun sebenarnya katanya mereka minta diundang ya. Terus itu lagi, si geruduk itu, si muka abu-abu, kenapa pas kau ngomong dia mengatakan saya Ratu Pletu, nggak usah kau soal jadi korban ya, merasa tersakiti muka kau, macam nggak berak kau 5 bulan ku tengok muka kamu di situ ya.
Kalau flexing kau macam kau yang paling kaya, paling segar, paling hiruk pikuk di dunia ini. Pas sudah ngomong kau di situ kau biar iba kali orang itu nengok kau, nggak akan. Berak dulu kau. Yakin Bu, belum ada korban. Jangan ngadi-ngadi Bu, semua orang udah pada berspeak up, semua orang udah pada bersuara. Itu bukan manusia, itu bukan korban. Gaib, ada gila-gilanya. Nih untuk para DPR, MPR, DPR deh ya, Dewan Perwakilan Rakyat, jangan tumpang tindih, jangan cuma owner-owner yang nakal-nakal aja nih yang pada yang namanya diundang sama DPR. Semua para konsumen, semua para reseller itu juga harus yang namanya diundang dong, biar seimbang. Kalau bisa didudukin bareng sama yang namanya BPOM. Supaya apa? Supaya kita menemukan titik cerahnya ya. Jadi yuk untuk para DPR, undang semua para reviewers tentang yang namanya skincare, undang semua para yang namanya dokter-dokter yang di bidang ahlinya, undang semua para reseller dan konsumen-konsumen yang dirugikan untuk yang namanya owner-owner yang nakal. Kalau bisa ownernya juga bisa diundang ya, sama yang namanya didudukin bareng sama BPOM. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan titik cerahnya. Paham? Oh, ternyata laki bini ya guys. Ngomongnya tuh mereka tuh kok bisa? Seorang dokter loh katanya. Seorang dokter kok kebanyakan gitu. Terus omongannya nggak ada isinya, nggak berbobot sama sekali. Aku udah nonton videonya sepanjang dari ujung ke ujung. Itu kebanyakan apa coba? Mungkin kalau orang awam, orang biasa kayak kita gini ya wajar lah ya ngomong. Gitulah ya. Tapi kan mereka dokter, terus ngakunya orang kaya, ya kan? Terus ngadepin Dewan Perwakilan Rakyat di situ gitu loh. Kok ngomongnya laki bini pula begitu ngomongnya. Gak paham deh sama konsep cara bicara itu kayak gimana gitu. Luar biasa loh. Terus guys, katakan Niki juga ternyata mereka tidak dipanggil ya oleh Komisi 9, tapi mereka di situ datang melalui link-link tertentu lah ya. Siapa ya, kalian pasti tahu lah ya melalui siapa gitu mereka bisa didudukan di situ. Dan seharusnya Komisi 9 ini ya, kenapa juga mereka diterima? Harusnya kalaupun mau diterima, paling tidak dengan korban-korban mereka ini loh, iya kan, dengan reseller mereka yang sudah dirugikan, dengan korban yang sudah mereka tipu. Harusnya begitu, ya kan? Kocak emang, Konoha tuh serba kocak. Tapi saya masih masih berpikiran baik lah ya. Mudah-mudahan di DPR ini masih ada keadilan untuk rakyat. Mudah-mudahan, karena kan DPR tercipta Dewan Perwakilan Rakyat, iya kan? Bukan DPO, Dewan Perwakilan Owner Zalim. Bukan dong, catat ya, DPR ya, bukan DPO loh. Makanya kita jadi ragu gitu, kenapa jadi owner-owner ini? Padahal tersangkanya ada di depan mereka. Pemeran utamanya tuh ada di depan situ loh Bu ya. Kata Ibu Komisi 9 juga ada salah satu ibu yang beliau cukup membela rakyat lah ya, cukup objektif lah menanggapi masalah ini gitu ya. Beliau juga speak up bahwa banyak owner yang sudah ketangkap gitu ya, dan tapi di depannya belum. Itu pemeran utamanya Bu, itu mereka ya yang flying victim, yang curhat sama ibu itu belum. Mereka tuh ya, ada DRG, ada CSS dan lain-lain gitu. Itu belum Bu ya, itu pemeran utamanya, itu yang kita tunggu, itu gongnya. Gong dari segala gong itu dia. Owner yang suka ngezalimin orang, yang flying victim, yang tukang nipu tuh mereka. Terus kata beliau juga ya, kata Ibu Komisi 9 itu, beliau juga statement bahwa nanti BPOM akan dipanggil juga gitu ya, beserta dengan uji lab yang terbaru, nggak tahu terbaru atau gimana, pokoknya uji lab lah mereka. Beliau statementnya seperti itu, harus diusut sampai ke akar-akarnya di BPOM ya, orang-orang BPOM ini. Kalau nggak becus kerjanya ya udahlah Bu, ganti aja, pusing-pusing banget ya kan. Kalau nggak becus kerjanya gantilah, banyak kok yang lebih berbobot, berkompeten dan lebih jujur pastinya. Susah cari orang jujur, susah cari orang yang bisa dipercaya, susah ya. Orang kalau udah lihat uang depannya udah aduh pundi-pundi semua, udah kalap ya kan, pasti begitu gitu ya. Masalahnya mereka ini kan kerja untuk rakyat gitu, jadi tidak sepantasnya hal-hal seperti itu mereka lakukan gitu loh. Ya kita berharap aja ya guys, mudah-mudahan Konoha ini masih ada keadilan untuk rakyat dan membela rakyat, karena mereka itu kan DPR hadir untuk membela rakyat ya. Dewan Perwakilan Rakyat, bukan DPO, Dewan Perwakilan Owner Zolim. Oke,
Kocak emang.